Coba deh lupain dulu soal startup-startup teknologi yang ada di kota besar. Soalnya, revolusi digital terbesar di Indonesia mungkin aja lagi terjadi bukan di darat, tapi justru di bawah laut. Nah, kali ini kita bakal ngebahas gimana teknologi lagi ngebuka peti harta karun senilai ribuan triliun rupiah yang selama ini tersembunyi di lautan kita. Oke, kita mulai dari angka yang wow, bikin kaget. 1,2 triliun dolar. Dan ini bukan nilai total loh ya, tapi potensi kali tahunan dari ekonomi biru Indonesia. Angka ini nunjukin betapa luar biasanya kekayaan laut kita. Bener-bener harta karun yang gak ada habisnya. Tapi ada masalahnya nih. Selama puluhan tahun, potensi raksasa itu seakan-akan terkunci rapat. Nah, di sini kita bakal bedah bareng-bareng gimana Indonesia lagi nyiptain semacam kunci digital buat ngebuka peti harta karun itu. Ini semua tuh bukan proyek iseng, tapi bagian dari sebuah mimpi nasional yang jauh lebih besar. Visi Indonesia Emas 2045. Tujuannya, jadi negara maju pas ulang tahun ke-100 nanti. Dan salah satu pilar utamanya, yaitu tadi, ekonomi biru yang berkelanjutan. Oke, sekarang kenapa sih potensi segede itu kok kayaknya terkunci? Ternyata, akar masalahnya itu ada di kebiasaan-kebiasaan lama dan sistem yang udah usang, yang tanpa sadar malah ngerem laju kita sendiri. Yuk kita kupas satu persatu masalah intinya. Biar gampang, kita lihat contoh nyata. Coba lihat diagram ini. Angka 80% itu gila kan? Artinya, 8 dari 10 kilogram rumput laut yang kita kirim ke luar negeri itu bentuknya masih mentahan kering. Praktis, kita cuma panen, jemur, terus jual gitu aja. Nah, ini dia intinya. Kalau kita cuma ngekspor bahan mentah, kita tuh sama aja kayak ngasih kesempatan emas buat negara lain. Mereka lah yang ngolah rumput laut kita jadi produk mahal kayak kosmetik atau obat-obatan. Jadi ya mereka yang dapat untung gedenya, sementara kita cuma kebagian nilai tambahnya yang kecil banget. Dan masalahnya, ternyata lebih dalam dari sekedar rumput laut. Ada 2 batu sandungan besar lainnya. Pertama, penangkapan ikan ilegal yang bikin negara rugi miliaran dolar tiap tahun. Kedua, standar pasar global yang makin ketat. Membeli di Eropa atau Amerika sekarang maunya jelas. Mereka pengen tahu persis ikan di piring mereka itu asalnya dari mana dan ditangkap dengan cara yang benar. Jadi gimana cara Indonesia ngadepin semua tantangan ini? Jawabannya bukan cuma satu solusi, tapi sebuah alat canggih yang terintegrasi yang bisa kita sebut Trisula Digital. Trisula ini punya 3 jurus jitu yang dirancang khusus buat nyelesain masalah-masalah tadi. Trisula ini punya 3 ujung tajam. Pertama, buat ngebangun kepercayaan pakai teknologi blockchain. Kedua, buat ngebuka akses pasar dunia lewat e-commerce. Dan yang ketiga, buat nyiptain nilai tambah lewat program hilirisasi. Oke, kita bedah satu-satu ya. Ujung pertama, blockchain. Tenang. Gak usah pusing sama istilah teknisnya. Anggap aja ini kayak paspor digital super aman buat setiap ikan atau rumput laut. Jadi setiap langkah, mulai dari kapan dan di mana ikan ditangkap, sampai diolah jadi apa, semuanya dicatat. Dan catatan ini nggak bisa diubah atau dipalsuin sama sekali. Hasilnya, transparansi penuh dan kepercayaan total. Nah, tabel ini nunjukin cara kerjanya di lapangan. Coba fokus ke bagian sertifikat tangkapan digital. Artinya, setiap ikan yang ditangkap secara legal itu dapat bukti digital yang sah. Efeknya apa? Ikan hasil tangkapan ilegal jadi hampir mustahil buat dijual di pasar resmi. Kenapa? Ya karena mereka nggak punya paspornya. Sesimpel itu. Lanjut ke ujung Trisula yang kedua. Akses. Intinya, teknologi digital ini memotong jalur distribusi yang panjang dan berbelit-belit. Jadi, nggak ada lagi tuh tengkulak-tengkulak yang motong keuntungan nelayan. Sekarang, mereka bisa langsung terhubung ke pasar global. Dan kita harus tahu potensi di sini tuh gede banget. Indonesia ini rajanya e-commerce di Asia Tenggara loh. Kita menguasai lebih dari setengah pasar di kawasan ini. Ini fondasi yang super kuat buat membangun perdagangan hasil laut secara digital. Dan ini bukan wacana ya, udah kejadian. Startup kayak Aruna misalnya, udah berhasil nyambungin lebih dari 40.000 nelayan kecil langsung ke pembeli di puluhan negara. Sementara itu, Fishlock, mereka fokus mendigitalkan gudang-gudang pendingin buat mastiin kualitas produk tetap nomor 1. Nah, ini dia angka yang paling penting, yang benar-benar jadi bukti nyata, peningkatan pendapatan 200-300%. Coba bayangin, pendapatan Anda tiba-tiba naik 3 kali lipat. Ini bukan cuma statistik, ini benar-benar perubahan hidup yang nyata buat puluhan ribu keluarga nelayan. Dan ini dia jurus pamungkasnya, hilirisasi. Ingat kan masalah rumput laut tadi? Yang dijual mentahan,
Nah, ini jawabannya. Konsepnya sederhana. Olah dulu di dalam negeri, baru ekspor. Jadi kita bangun industrinya di sini, kita ubah ikan dan rumput laut jadi produk bernilai tinggi sebelum barangnya keluar dari Indonesia. Oke, jadi semua ini bukan lagi mimpi di siang bolong ya. Trisula Digital ini udah beraksi dan kita udah mulai bisa lihat hasilnya. Yuk kita intip gimana rencana ini dieksekusi di lapangan. Dan ini pencapaian yang gila banget. Lewat program yang namanya Stellina, Indonesia resmi jadi negara pertama di dunia yang punya sistem pelacakan hasil laut nasional berstandar global. Ini tuh kayak dapat stempel garansi tertinggi, produksi food kita jadi super terpercaya di pasar internasional. Tentu aja perjalanannya nggak mulus-mulus amat, masih ada rintangan besar. Misalnya, infrastruktur internet di daerah pesisir terpencil itu masih jadi PR besar. Terus, tingkat literasi digital di kalangan nelayan tradisional juga masih perlu ditingkatkan. Dan, ya itu, masih banyak yang takut ketipu kalau jualan online. Ini semua harus diatasi. Jadi, habis ini apa? Wah, visinya jauh lebih keren lagi. Ini bukan cuma soal ikan dan rumput laut. Batas berikutnya adalah bioteknologi kelautan. Coba bayangin, kita bisa manfaatin organisme laut buat bikin obat-obatan baru, sumber energi terbarukan, atau bahkan material super canggih. Ini masa depan yang sebenarnya dari ekonomi biru. Jadi kita balik lagi ke pertanyaan utamanya. Kira-kira bisa nggak sih transformasi digital ini benar-benar mengubah tradisi maritim kita yang usianya udah ribuan tahun menjadi sebuah contoh atau cetak biru yang berkelanjutan untuk seluruh dunia? Kalau ini berhasil, dampaknya bukan cuma buat Indonesia, tapi bisa jadi inspirasi buat semua negara kepulauan di planet ini.